Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya juga kami ucapkan selamat bergabung kembali kepada sahabat Risalah ini di sini dalam mini workshop Risalah seri kedua pada Sabtu 11 Desember 2021. Ini pertama-tama kepada sahabat Risalah, tadi aku sudah bertanya di awal, gimana ya kabarnya hari ini? Semoga sahabat Risalah di sini senantiasa dalam kondisi sehat selalu ya, amin. Amin ya robbal alamin. Dan kami ucapkan juga kepada sahabat Risalah di sini ya sudah bergabung hari ini, terus kita tetap sama-sama produktif dengan bergabung dan mengikuti materi pada hari ini di workshop seri kedua Risalah. Oke, dengan sangat antusias sekali, pada kesempatan hari ini saya juga Regia Sulfahmi, perkenalkan saya. Mungkin sahabat Risalah bisa manggil aku Regia. Selaku host akan memandu kegiatan workshop hari ini sampai nanti selesai. Tentunya juga sebelum acara ini dimulai, perlu kami informasikan juga kepada sahabat Risalah untuk audionya dan videonya diposisikan ya. Jadi diperkenankan juga sahabat Risalah nanti bisa menggunakan virtual background ya, kalau misalnya kalian on cam nih, ayo boleh on cam aja deh nggak apa-apa. Nanti gunakan video yang di belakang nih seperti apa nih background di belakang ini, nanti kalian bisa unduh di kolom chat. Ya, jadi ini panitia nanti akan share file background-nya. Oke, rekan-rekan sekalian bisa mendownload dan menggunakan background itu. Oke, virtual background ini nantinya sudah diterima ya. Ini kebetulan sudah dikirimkan oleh admin Azura. Oke, sahabat Risalah, acara ini kebetulan sebagai informasi juga diselenggarakan dan bekerja sama dengan Ubiko dan Community Partner Blogger Perempuan Network. Nah, pada kegiatan mini workshop seri kedua ini, Risalah juga hadir kembali dengan topik baru yang pastinya menarik nih dan bermanfaat untuk kita semua. Namun sebelum menjelaskan nih sebenarnya topik apa sih yang akan dibahas pada sore hari ini, mungkin izinkan untuk menjelaskan terlebih dahulu ya sebenarnya apa itu Risalah. Jadi Risalah ini rekan-rekan sekalian sebenarnya sebuah branding agensi yang memang mensupport, mendukung dengan memberdayakan bisnis-bisnis lokal, terutama UMKM agar nantinya bisa bersaing bahkan menjadi juara di negeri Indonesia. Ya, jadi Desember ini juga sebagai informasi, Risalah ini sudah berjalan selama 2 tahun nih, jadi lagi ngilat nih ceritanya. Oke, dan bagi yang penasaran nih atau kepo lebih lanjut mengenai Risalah, boleh langsung kepoin ke website di www.risalah.id atau www.risalah.id dan media sosial Instagram itu @risalahbranding. Oke, itu tadi ya informasi seputar mengenai apa itu Risalah. Oke, sahabat Risalah sekalian, itu mungkin udah dapat ya informasi sebenarnya Risalah itu apa gitu. Nah, mungkin ini yang ditunggu-tunggu. Sebenarnya topiknya apa yang akan dibahas pada hari ini, apa yang akan didiskusikan pada hari ini bersama dengan narasumber hebat yang sudah datang ya, kebetulan sudah bergabung juga pada hari ini. Nah, jadi mini workshop ini bertemakan tentang menjadi jawara UMKM pada era digital. Nah, di seri kedua kali ini, memang kan sudah dilakukan seri sebelumnya ya, tapi di seri kali ini akan mengangkat topik yang berkaitan dengan penggunaan handphone untuk menghasilkan hasil karya foto layaknya profesional. Wah, tuh maksudnya gimana tuh? Jadi kenapa kok tema serinya kali ini membahas tentang seperti itu gitu? Mengapa? Karena memang topik ini kami nilai penting mengingat saat ini pelaku usaha mikro atau kecil itu memang terkadang belum ada budget yang mumpuni atau misalnya alat yang mumpuni untuk melakukan foto secara profesional atau misalnya bekerja dengan fotografer profesional gitu. Nah, seringkali akhirnya mungkin ada sahabat Risalah yang relate atau misalnya yang ibaratnya wah bener ya ini juga aku rasakan misalnya gitu. Jadi kadang memotret hasil produk itu yang dibagikan di media sosial justru jadi malah hasilnya seadanya aja gitu. Jadi nggak ada
Karena tadi itu belum ada misalnya knowledge misalnya atau misalnya alat untuk mendukung gitu foto produk tadi misalnya. Jadi maka dari itu dengan adanya kegiatan dan seri kali ini diharapkan nantinya sahabat Risalah di sini selaku pelaku UMKM juga. Nah, ini bisa menghasilkan karya yang bagus dan baik, itu kayak oke banget nih untuk ditampilkan di media sosial kalian. Oke, itu tadi informasi mengenai topik pada hari ini. Tak lupa juga, sebenarnya saya juga ingin mengingatkan juga bagi seluruh sahabat Risalah bisa mengisi daftar hadir pada link yang nantinya kami bagikan di kolom chat di akhir nanti ya. Tapi jadi sahabat Risalah di sini bisa menerima sertifikat setelah mengikuti kegiatan ini dengan mengisi absensi atau presentasi yang ada di link kolom chat. Nanti kami bagikan di akhir acara. Oke, itu informasi apa nih selanjutnya? Nih, ada yang nggak kalah menarik. Pada kegiatan hari ini akan juga diadakan yang namanya door prize. Wah, kira-kira door prize-nya apa tuh? Dalam bentuk apa nih? Nah, kalian akan, sahabat Freelancer sih atau rekan-rekan sekalian akan mendapatkan pulsa atau saldo e-wallet buat yang nanti kalian di mana bisa mengupload foto kegiatan pada hari ini. Jadi setelah sahabat Risalah mengikuti kegiatan hari ini nih, terus upload foto kegiatan pada hari ini ke post di post atau dipublikasi di feed akun IG kalian masing-masing. Buat yang paling menarik, nanti tadi akan mendapatkan pulsa atau saldo e-wallet ya. Nah, terus ada syarat-syarat ketentuannya juga nih. Setelah kalian udah mau coba posting, jangan lupa tag ya, tag ke akun @risalabranding dan gunakan hashtag. Ada 3 hashtag nih. Satu, mungkin nanti panitia bisa nulis di kolom chat ya, biar supaya lihat bisa lebih jelas nih. Satu, hashtagnya ada hashtag mini workshop Risalah. 2, hashtag milad kedua Risalah. 3, hashtag Risalah branding. Oke, mungkin nanti teman-teman panitia boleh ya saling, maksudnya ditulis lagi biar supaya hashtagnya benar nih ya. Tadi jangan lupa intinya kalian nanti setelah mengikuti kegiatan ini boleh posting ya, jangan lupa posting ke akun Instagram kalian masing-masing. Nah, terus tag @risalabranding untuk mendapatkan pulsa atau saldo e-wallet. Jadi buat yang paling menarik, jadi buat semenarik mungkin, oke? Oke deh. Baik, itu tadi sahabat Risalah sekalian mengenai untuk kegiatan acara hari ini. Sebelum dimulai acara juga, oke. Satu lagi apa nih Kak hashtagnya? Mungkin dari panitia boleh ya ditulis nanti di kolom chat. Ada 3 ya. Ini aku mungkin bolehlah sambil menjelaskan lagi. Hashtag ada 3. Hashtagnya hashtag mini workshop Risalah, hashtag milad kayak tagar ya. Tagar mini workshop Risalah, tagar milad kedua Risalah, tagar Risalah branding. Oke. Oke, sudah? Baik, kita lanjut aja ya. Sekarang langsung ke acara berikutnya. Oke. Acara berikutnya ini mungkin memperkenalkan terlebih dahulu ya. Sebenarnya narasumber pada hari ini siapa sih? Nah, izinkan saya untuk menceritakan mengenai profil narasumber kita pada hari ini. Beliau ini merupakan Bapak Pongki Adi Purnama. Beliau merupakan seorang fotografer yang sudah berkecimpung sejak tahun 2002 di dunia fotografi. Riwayat pendidikan beliau ini menyelesaikan studi S1 fotografi di Academy of Arts College San Francisco, dan kemudian S2-nya ini beliau melanjutkan ke Magister Seni di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Beliau ini juga merupakan seorang pengajar di beberapa universitas seperti Trisakti, Lasa College, dan Uni Sandiguna sampai Universitas Bakri. Nah, ini beliau ini juga memiliki tentunya sudah banyak sekali pengalamannya, sudah membuana di dunia fotografi ini gitu ya. Jadi ini sudah sudah meyakini teman-teman semua hari ini untuk pasti akan mendapatkan materi yang bermanfaat dari narasumber kita pada hari ini. Dan sebelum pemaparan dari narasumber juga, perlu saya informasikan bagi sahabat Risalah nanti yang ingin sekiranya bertanya atau misalnya kepo dengan materi atau yang kepo dengan materi yang disampaikan oleh narasumber, bisa bertanya melalui kolom chat selama pemaparan atau juga nanti setelah ada sesi Q&A. Jadi memang setelah narasumber memaparkan materi, ada yang namanya sesi Q&A di mana kalian bisa kepoin lebih lanjut mengenai materi-materi yang sudah disampaikan. Oke, ya. Jadi
itu Profesor dibacakan, langsung saja ya kita sambut. Ini dia Pak Pongki Adi Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Pongki. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Regia. Wah, orang Padang ya. Saya baru pulang 2 hari yang lalu tuh dari Padang, Oh, dari Bukit Tinggi. oh Iya, baik jadi ada baik yang dari baik. Bukit Tinggi juga tadi ya. Betul. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Pongki. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih buat Alhamdulillah. panitia udah ngundang saya hari ini. Baik, baik. Terima kasih banyak, Pak. Mungkin langsung saja kita dengarkan ya pemaparan dari Pak Pongki. Jadi kepada Pak Pongki kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat panitia udah mengajak saya sharing untuk teman-teman UMKM hari ini. Tapi sebelumnya saya minta maaf, saya tidak bisa pakai background nih karena saya pakai handphone. Di sini ada 2 gadget. Saya satu pakai handphone, satu pakai komputer. Jadi nanti sharingnya mungkin saya dipakai yang komputer gitu, jadi memang agak ribet ini. Baik, mungkin saya mulai aja ya, karena di sini banyak teman-teman yang memang pelaku industri, di mana saya juga suka sharing juga ke pelaku industri yang lainnya sebagai program ke pengabdian pada masyarakat. Sebagai pengajar, kita juga harus sharing pengetahuan ke teman-teman yang membutuhkan gitu. Nah, kebetulan hari ini saya diundang juga untuk melakukan sharing tentang fotografi produk itu seperti apa sih dengan menggunakan handphone. Baik, kita mulai dengan ininya ya, materinya hari ini. Oke. Saya tadi udah diceritakan sedikit banyak dari Mbak Regia latar belakang saya, dan sebenarnya saya juga selain akademisi di fotografi, saya juga praktisi di industri di fotografi. Jadi di sini ada Instagram saya, mungkin nanti teman-teman bisa ngecek aja Instagram saya, karya-karya saya. Di situ nggak ada tuh foto saya lagi makan, lagi selfie, nggak ada ya. Yang ada kerjaan saya semua saya posting di situ. Jadi nanti teman-teman silakan, walaupun nanti sesi workshop hari ini selesai, kapan aja kalau mau nanya tentang fotografi, saya akan bantu sesuai dengan kebutuhan teman-teman di sini untuk permasalahan fotografi yang dihadapi. Kasusnya kan beda-beda ya. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke materi inti, ada baiknya ini juga sering saya share gitu ya buat kegiatan-kegiatan workshop saya tentang fotografi dulu gitu ya. Fotografi itu kata lain itu artinya adalah cahaya dan tulisan gitu ya. Berarti teman-teman kalau mau foto tuh perhatikan cahayanya dulu. Kalau cahayanya nggak bagus pasti fotonya nggak maksimal juga. Nah, tapi ternyata tahun 1519 ini 300 tahun setelah fotografi itu diperkenalkan, itu ada satu kamera yang disebut dengan obscura gitu. Jadi sebenarnya fotografi itu sudah lama diketemukan awalnya. Nah, ini kenapa saya kasih ini karena konsep kamera yang kita pakai sekarang itu sama gitu. Seperti kamera obscura yang artinya adalah dark chamber, ruang gelap gitu ya. Jadi dulu pelukis itu perlu ruang yang gelap untuk melukis pemandangan yang dia inginkan dan digambar gitu. Nah, yang sebelah kanan ini yang udah agak modern, tetap dia perlu tenda untuk ruang gelapnya untuk merekam atau melukis outline-nya, gambarnya, sehingga kalau udah jadi baru dia keluar, baru mengaplikasikan warna atau gradasinya. Nah, sama seperti kamera kita, kalau kamera kita tuh kalau nggak ada, kalau kebuka sedikit gitu ya, kamera ada cahaya masuk, itu pasti nggak jadi. Jadi kamera kita tuh perlu ruang gelap gitu, sama kayak handphone juga seperti itu. Kalau handphone teman-teman sini itu agak ada retak segala macam, itu pasti kameranya tuh nggak bisa ketangkap. Nah, itu sangat penting kita ketahuin bahwa yang namanya kamera tuh harus tertutup rapat gitu ya. Nah, ini awal-awal setelah tadi itu buat gambar, ada penemuan kameranya itu pakai plat
gitu ya. Nah, plat ini yang sensitif sama cahaya pakai kamera obscura akhirnya bisa kerekam awalnya. Nah, ini kamera yang sudah pertama kali dipatenkan, sehingga yang bentuk kamera inilah yang konsep yang kita pakai sampai sekarang ini, cara merekam gambar dengan menggunakan media yang kita sebut dengan kamera. Nah, ini sebenarnya saya pengen menginfokan gitu ya, bahwa kamera itu ya harus tertutup rapat gitu. Sama kayak handphone kita juga nggak bisa, kalau misalnya lensanya udah agak goyang atau apa, itu pasti nggak maksimal. Karena memang itu sangat penting, kedap cahaya itu di kamera kita atau di handphone kita. Nah, tadi saya singgung arti fotografi, foto itu cahaya, grafos itu adalah melukis atau menulis ya. Nah, berarti kita harus tahu dulu nih buat teman-teman yang mau motret tentang cahaya gitu ya. Nah, apapun yang kita foto, kita bisa memakai cahaya natural. Natural itu pakai cahaya matahari atau mungkin kita ngerekam malam hari gitu ya. Pasti fotonya terlihat gitu ya. Nah, atau kita menggunakan cahaya yang artifisial. Nah, artifisial itu namanya artifisial berarti buatan manusia, di mana kalau buatan manusia tentunya kita mereplika alam gitu ya. Manusia itu pintar, dia membuat alat-alat tuh yang memang disesuaikan dengan natural, yang alami gitu, kejadian-kejadian yang alami. Nah, teman-teman juga bisa menginvestasi kalau ternyata di daerahnya mungkin Bukit Tinggi gitu ya, Bukit Tinggi itu mendung gitu ya, hujan segala macam. Kalau nggak motret, mungkin promosinya atau fotonya nggak ditampilkan di sosial media misalnya. Nah, mungkin bisa mulai melirik-melirik gitu ya, untuk kebutuhan kerja kan ya, kebutuhan bisnis untuk menginvestasi alat-alatnya. Kalau memang kondisi situasi dari rumah kita itu mayoritas hujan gitu. Nah, juga kalau di cahaya itu kita harus perhatikan karakternya. Nah, mungkin sering kita foto kayak kok bayangannya gelap gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau pakai foto kok terang gitu. Nah, ini disebut dengan lighting karakter. Ini juga mempengaruhi kualitas foto kita gitu ya. Karena ada yang disebut dengan derajat pembiasannya gitu. Nah, yang di atas ini yang kita sebut dengan cahaya langsung atau specular light atau hard light, beberapa orang bilangnya sama aja. Ini kalau kita foto di luar kayak siang hari tapi tidak berawan. Nah, kalau yang bawah itu tentunya yang disebut dengan cahaya bias atau diffuse light atau beberapa orang bilangnya soft light gitu. Nah, ini yang agak sedikit halus karena ada situasi itu berawan. Jadi awan itu berlaku sebagai diffuser atau alat bias cahayanya. Nah, nanti teman-teman juga bagi yang bekerja di industri fashion misalnya ya, pemilihan cahaya ini sangat penting gitu. Jangan sampai kita foto seadanya aja, terus kualitasnya tentunya nggak maksimal. Nah, mulai sekarang ini kita udah melihat kualitas karakter cahayanya sekarang ini lagi mendung kah, lagi terang kah, gitu ya. Jadi itu yang terpenting untuk pemotretan menggunakan media kamera ini, gitu. Nah, juga arah cahaya. Nah, ini biasanya yang juga kita agak sedikit nggak ngeh gitu ya, kalau arah cahaya itu ternyata penting gitu. Nah, keuntungan kita pakai kamera digital atau apalagi pakai kamera handphone kita ya, situasi cahaya apapun jadi gitu kan ya. Nah, mungkin jadinya itu nggak maksimal karena kita tidak memperhatikan hal-hal yang tadi gitu, kayak karakter cahayanya, kayak pakai cahaya lampu rumah atau pakai cahaya matahari gitu ya. Nah, mulai sekarang kita udah harus mulai sedikit milih-milih gitu untuk menghasilkan foto untuk kebutuhan bisnis kita. Nah, arah cahaya itu juga sangat krusial buat hasil foto, sangat penting. Di mana kalau kita pakai cahaya belakang atau disebut backlight itu akan memberikan gambar yang dramatis. Nah, nanti kalau kita dalam pemotretan kita juga harus lihat mataharinya di mana ya, di samping, di kiri, di kanan, atau di belakang nih gitu. Nah, ini secanggihnya handphone kita, semahalnya kamera yang kita punya, kalau pakai cahaya belakang ini nggak bakalan maksimal kalau kita pengen ngasih lihat
objek yang kita foto. Nah, kalau cahaya samping ini yang sangat direkomend kalau foto busana atau fashion gitu ya, atau bahkan foto produk pun sangat direkomend pakai cahaya samping karena cahaya samping itu memberikan tekstur dan memberikan bentuk yang begitu detail ke objek yang kita foto. Nah, kalau cahaya depan ini atau yang disebut dengan front light memberikan informasi detail ke objeknya gitu. Ini kalau kita kayak foto KTP gitu ya, kenapa sih pakai cahayanya di depan? Nah, karena muka kita akan terlihat lebih jelas dengan menggunakan cahaya yang dari depan. Nah, arah cahaya inilah yang kita kalau jadi fotografer nggak boleh pewek gitu ya, posisi wenak. Wah, di sini aja deh foto karena di bawah pohon gitu, nggak panas-panas. Nah, justru kita harus mempelajarin situasi saat pemotretan ini cahayanya itu dari mana sih. Nah, itu yang harus kita pahamin dalam cahaya gitu. Ini contohnya kalau front light cahaya dari depan itu di depan kelihatan detailnya, cahaya belakang itu memberikan siluet gitu. Nah, kalau seperti ini kasusnya nggak mungkin kita bisa menghasilkan kualitas yang seperti atas, seperti front light atau dari cahaya dari samping. Nah, ini informasi yang memang dari awal saya selalu tekankan buat teman-teman untuk mulai memperhatikan gitu situasi pemotretan nanti untuk kebutuhan bisnisnya nanti gitu. Nah, ini nanti saya akan presentasi kira-kira campur ada istilah Inggris ya. Karena tadi kita lihat dari sejarahnya pun fotografi itu dari barat gitu. Jadi ada baiknya kalau teman-teman sini kalau bisa baca literatur barat, jadi informasi tentang fotografi itu memang arahnya ke sana semua gitu. Jadi supaya familiar aja, agak sedikit istilahnya ini loh gitu. Jadi bisa agak sedikit nyambung lah kalau nanti baca-baca di internet atau ada literatur tentang fotografi. Nah, berikutnya tentang digital kamera. Nah, digital kamera itu kalau buat di industri itu banyak sekali. Ada yang 14 megapiksel, ada yang digital back yang 16 megapiksel, ada yang 140 megapiksel seperti yang di gambar ini gitu. Nah, ini pun sama halnya sama kayak di kamera kita gitu. Mungkin kamera A kok jelas banget ya, kenapa ya? Oh, kamera saya kok blur ya. Kamera si B kayaknya nggak bisa foto terlalu gelap, kenapa ya? Nah, itu memang teknologi itu seperti itu. Kita pun di industri ini juga harus tahu keuntungan, kelemahan dari alat yang kita pakai. Nah, itu hal pertama yang harus kita berdamai dengan peralatan kita. Kalau memang peralatan kita itu minimal, ya kita harus mengetahui kelemahan kamera kita di saat pemotretan. Seperti apa kondisi kamera kita tuh kurang maksimal dalam pemotretan. Nah, karena di digital fotografi, baik di kamera biasa maupun di handphone, kita sangat tergantung pada ini yang disebut dengan sensor memori, di mana kamera kita itu merekam gambarnya itu di sini cahayanya. Kalau tadi kita ingat tadi saya sempat singgung tentang pakai plat kah, pakai film. Nah, ini film kita sekarang di era digital tuh mirip kayak gini bentuknya gitu. Nah, ini kalau kita zoom 1000%, ini banyak yang disebut dengan microlens yang sensitif. Nah, ini yang yang membedakan kamera satu, handphone dua. Nah, ini seperti ini gitu. Jadi kita harus tahu nih HP kita tuh kualitasnya seperti apa. Karena sensor memori itu ada yang CCD, ada yang CMOS, ada yang Faveon gitu ya. Nah, tergantung brand yang kita pakai, dia kerjasama sama teknologi mana gitu. Jadi hal itu pun bukan hanya Bapak, Ibu atau para pelaku UKM aja yang komplain gitu ya. Kita pun di industri kok kamera udah mahal-mahal tapi hasilnya kurang bagus dibandingin kamera yang ini. Kenapa? Nah, ini yang harus kita berdamailah dengan peralatan kita. Kita tahu sejauh mana sih kualitas yang bisa dihasilkan oleh kamera handphone kita gitu.
Nah, basic prinsipalnya sih kalau di fotografi, pertama kita harus menguasai kamera kita dulu gitu. Kedua, bagaimana kita bisa mengatur cahayanya, dan yang ketiga, yang terakhir baru kita bisa mendefinisikan bagusnya tuh kayak gimana ya gitu. Nah, karena fotografi itu tentunya memiliki sebuah teknik atau teknologi yang memang berkembang terus, yang kita yang punya kamera ini, yang punya handphone ini harus tahu kelemahan, keuntungan tombol ini untuk apa, kalau ini digeser jadi apa, kok warnanya berubah. Nah, kita harus tahu kamera kita masing-masing atau handphone kita masing-masing di dalam kasus hari ini gitu. Nah, yang paling harus kita putuskan, kita ketahui bagi yang punya kamera atau punya handphone di kamera adalah cara mengeksposur yang benar, cara mengekspos yang benar, yaitu gambar yang terekspos jumlah cahayanya itu tepat mengekspos sensor gambarnya gitu. Jadi kalau kita lihat di bawah, ilustrasi di bawah, kalau ini kamera, cahaya itu masuk, jumlah cahaya yang mengenai sensor inilah yang harus tepat gitu ya. Atau di handphone kita mungkin secara teknik gitu ya, ini sama seperti ini gitu. Sejauh mana sensor handphone kita itu cahayanya itu tepat gitu. Nah, kalau di kamera SLR atau kamera yang yang dipakai selain handphone, dia ada yang namanya shutter speed sama aperture dengan light meter. Nah, ini kalau misalnya Bapak, Ibu, atau teman-teman semua itu familiar sama kamera yang bentuknya seperti ini gitu ya, belakangnya ini agak ribet gitu kalau pakai punya kamera ini. Tapi kalau handphone dia otomatis semuanya tuh auto ya. Jadi dia tidak ada aperture dan shutter speed kecuali teman-teman menginstal aplikasi tambahan, ada tuh aplikasi tambahan yang bisa mengatur ini gitu. Nah, itu beda, itu bisa diatur. Tapi kebanyakan kalau handphone itu biasanya dia fully automatic. Nah, cara kerja telepon ini sangat beda dengan kamera yang tadi, yang kamera profesional gitu ya. Ini dia itu pengaturan itu tidak langsung ke sensor memori. Kalau kita lihat ilustrasi di kanan, ini yang tadi saya singgung tentang dark chamber atau kamera obscura, ini harus tetat cahaya. Jadi jangan sampai kalau memang nggak sengaja jatuh gitu ya, retak atau apa, ada cahaya yang masuk, ini pasti kualitasnya nggak maksimal. Nah, itu mungkin hal pertama yang teman-teman bisa cek kalau ternyata fotonya kok kamera saya nggak pernah bagus sih, kenapa gitu ya. Nah, bisa jadi ada celah cahaya itu masuk ke dark chamber ini gitu ya. Nah, ini yang mesti diperhatikan. Kalau di kamera telepon tentunya tidak seribet dengan kamera yang tadi gitu ya, karena keputusan yang harus kita perhatikan di dalam memotret di kamera telepon, pertama adalah kamera setting. Nah, ini biasanya banyak nih kalau saya ngasih materi kamera handphone, kok kamera saya kualitasnya beda, padahal teman saya punya dengan handphone yang sama gitu ya. Nah, mungkin kamera settingnya temannya tuh udah dirubah-rubah, jadi mungkin hasilnya akan berbeda. Yang kedua yang harus kita perhatikan dalam memotret dengan kamera telepon itu adalah storage capability-nya, penyimpanannya. Ini sangat krusial, karena kadang-kadang kita nggak sengaja udah penuh gitu ya, tapi kita paksain sehingga perlu waktu untuk memutuskan dipindahin dulu ke storage yang lain atau ke komputer kita. Nah, dua hal ini yang harus kita perhatikan. Kamera settingnya pun setiap handphone tuh berbeda-beda ya. Mungkin ada yang brand A, brand B, brand C gitu ya. Dan tadi saya singgung tentang teknologinya. Mungkin yang satu pakai sensor memorinya CCD, tipe Faveon segala macam, tentunya akan beda-beda. Tapi kita harus tahu setting kamera yang maksimal buat kita tuh apa gitu ya. Nah, ini contoh beberapa kamera setting yang ada di handphone yang yang banyak dipakai gitu ya. Seperti kayak scene optimizer, shot suggestion, flow detection. Ini
direkomendasiin tuh on gitu ya. Mas, kalau Bapak Ibu nggak mengerti fungsinya apa, mungkin bisa nanti dicoba gitu ya. Karena kamera setting ini tuh crucial. Kadang-kadang apa yang kita inginkan jauh berbeda dengan apa yang dihasilkan oleh kamera kita karena settingannya itu tidak kita optimalkan gitu. Nah juga selain di settingan ini, ketika di layar LCD kita itu juga banyak fitur-fitur yang memang perlu kita perhatikan juga fungsinya. Nah sekali lagi tiap handphone itu berbeda hitungan settingannya atau fitur yang dihadirkan. Nah ini yang harus kita perhatikan dalam pemotretan menggunakan handphone itu. Belum lagi di dalam settingan handphone ada lagi settingannya lagi gitu ya. Berbeda tadi. Mungkin yang tadi di menu setting handphone, tapi juga ada yang di LCD settingannya lagi gitu, yang lebih spesifik, mungkin tentang warna, mungkin tentang brightness-nya gitu, dan banyak lagi teknologi sekarang tuh yang mempermudahkan kita lah menghasilkan gitu ya. Terus ada yang pakai efeknya, ada yang bisa di zoom, nggak usah kita perbesar perkecil layarnya, tapi tinggal pencet klik aja, satu klik dia udah dekat gitu ya. Nah ini satu yang keuntungan kita menggunakan handphone, tapi kita juga perlu tahu nih handphone saya tuh bagusnya seperti ini, nggak boleh terlalu dekat, nggak boleh terlalu jauh. Nah itu hal-hal itu yang harus kita berdamai dengan handphone kita masing-masing gitu. Nah ini kejadian juga sama saya terus terang. Handphone saya juga tidak begitu canggih gitu ya, tapi dibandingkan dengan yang lain, nah ketika saya foto dengan handphone saya udah harus tahu nih, oh ini cahayanya tuh kurang, oh ini nggak bisa nih objeknya bergerak nanti blur gitu ya. Jadi memang itulah teknologi ya, bagaimana kita bisa mengantisipasi peralatan kita yang kita punya dengan semaksimal mungkin gitu. Nah ini contoh lagi yang lebih detail di settingan kamera di handphone kita gitu ya. Kalau mungkin yang bisa saya sarankan, kalau misalnya teman-teman punya ada settingan tulisannya grid ini, nah grid ini kalau saya sih saya hidupkan. Grid itu seperti garis-garis ini buat panduan lurus atau enggak gitu. Ini sangat membantu saya dalam pemotretan kalau gridnya itu on. Nanti Bapak teman-teman bisa cek ya kameranya ada nggak sih gridnya ini. Ini sangat membantu sekali dan saya sangat rekomendasi dihidupkan karena nanti ada panduan garis vertikal dan horizontal untuk panduan kita objek itu lurus apa enggak gitu. Karena kadang-kadang kalau kita pegang handphone kita kan miring dikit, enggak, ini lurus kok gitu. Kalau ada grid itu kelihatan tuh fotonya lurus atau enggak. Tapi ya kendalanya nanti agak tidak nyaman melihat kalau foto orang tuh ada garis-garisnya. Tapi kalau udah biasa sih sangat menguntungkan kita untuk mengkomposisikan objek yang kita foto gitu. Nah, setting-settingan inilah yang harus kita kuasain, yang punya kamera, yang punya handphone ya. Karena kayak filter yang digunakan, kayak feature-feature atau menu-menu yang memang lebih canggih mungkin ya. Jadi itu yang harus kita kuasain setiap yang punya handphone kamera di kameranya gitu. Nah, yang kedua storage capability. Nah, ini yang penyimpanan itu di kamera tuh ada dua. Kebanyakan handphone ya, itu ada dua yang disimpan di teleponnya atau internal dan juga ada yang eksternal. Nah, ini harus dipastikan ruangan penyimpanan itu cukup gitu. Kalau saya sih merekomendasi justru nyimpen handphonenya, nyimpen gambarnya itu di telepon. Makanya saya sering mentransfer foto-foto tuh ke komputer. Karena pengalaman dan memang kebanyakan orang kalau kita pakai eksternal ini kadang-kadang suka rentan sama virus ya, karena kita suka buka internet terus ada virus yang memang sengaja orang kirim atau apa sampai mayoritas eksternal itu tidak bisa kebaca lagi. Nah, kalau saya kalau
kalau kamera, kalau image gambar itu pasti saya simpannya di telepon gitu biar aman. Kalau yang lain-lain bisalah ke eksternal. Nah, ini hanya rekomendasi aja buat teman-teman, pentingnya karena saya fotografer kali ya, jadi saya mementingkan gambarnya deh. Gambar itu yang penting aman, nggak hilang, nggak kena virus, jadi bisa saya akses kapan aja. Jadi saya sih selalu menyimpannya itu di internal storage. Nah, itu untuk masalah storage capability di handphone kita. Nah, tadi itu sebelum motret kita harus melihat setting kamera kita, kita melihat storage penyimpanan gambar itu penuh nggak. Nah, ketika udah kita atur baru kita putuskan ketika mau foto tuh apa sih yang mesti kita perhatikan. Yang pertama adalah fokus. Ini sangat krusial gitu. Nah, tadi saya singgung saya punya pengalaman motret se-steady apapun walaupun saya nggak bergerak, tapi kok gambarnya blur gitu. Nah, memang itu kelemahan handphone saya gitu. Nah, mau nggak mau kalau saya memang fotonya itu penting buat kerjaan atau dokumentasi, itu saya selalu menggunakan tripod gitu. Nah, tripod ini juga kalau di fotografi investasi kedua setelah kamera. Jadi kalau buat fotografer, kamera dan lensa tuh udah jadi satu, itu penting. Yang kedua adalah tripod ini gitu. Karena tripod ini sangat membantu kita menangkap gambar di suasana yang cahayanya itu sedikit gitu ya. Jadi fotonya tuh tidak blur. Jadi sangat direkomendasi teman-teman kalau mau motret buat kerjaan gitu ya, pakai tripod gitu. Ini sangat menyelamatkan waktu kita dan juga tenaga kita gitu ya, dibandingkan pakai kita pegang handphone kita. Nah, kedua yang harus kita perhatikan adalah komposisi. Nah, komposisi ini yang sering sekali dipertanyakan, yang bagus itu seperti apa sih gitu ya dalam foto produk gitu. Nah, yang tadi fokus itu beberapa handphone mungkin punya sebuah keuntungan gitu ya, ada autofocusnya gitu. Di mana kemampuan ini autofocus itu lensa itu punya motor, punya dinamo gitu, kamera telepon kita di body handphone kita gitu. Nah, ini yang harus kita cek juga bagi yang punya handphone, apakah autofocus ini masih bisa berjalan atau enggak. Ciri-cirinya kalau yang nggak berjalan itu ketika kita foto dekat terus kita mundur ke belakang agak jauh, itu tetap blur gitu. Nah, itu berarti bukannya rusak, mungkin memang sudah waktunya gitu ya. Karena teknologi itu nggak awet kan ya, nggak ada yang long lasting gitu ya. Kamera profesional pun juga begitu. Nah, ini mesti dicek. Kelihatannya tuh fokus, tapi ternyata pas kita zoom in kok blur gitu ya. Oh, ini mungkin autofokusnya sudah tidak berfungsi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bagi yang punya kelemahan di kamera kita gitu ya. Kita udah pakai tripod, udah di set komposisinya, tapi kok tidak tidak fokus. Nah, itu berarti ada permasalahan di fokus handphone kita. Yang berikutnya ada fokus yang touch focus. Nah, ini beberapa handphone canggih nih biasanya punya touch focus seperti ini. Kayak fokus sentuh hanya menggunakan sentuhan Anda untuk memilih area yang menjadi dasar fokusnya gitu. Nah, jangan lupa kalau kita foto itu bagi yang punya touch focus ini kita sentuh layar di mana objek itu berada gitu ya. Karena mungkin itu adalah SOP-nya kamera kita gitu. Ada yang autofocus bisa langsung fokus, tapi ada yang nggak fokus-fokus kalau kita sentuh baru fokus. Nah, itu mesti kita tahu nih yang punya kamera. Nggak semua kamera tuh autofocus dan nggak semua kamera juga touch focus gitu. Jadi hal ini yang memang harus kita perhatikan dalam pengambilan gambar. Pada perangkat fokus sentuh, pengguna dapat memilih bagian mana yang
harus difokuskan gitu ya. Jadi sangat diuntungkan lah bagi kita yang memang punya tipe handphone yang memiliki feature atau pilihan menggunakan touch focus ini gitu. Nah, fotografi itu memang fokus tuh sangat krusial. Kalau enggak orang yang lihat foto kita tuh nggak nyaman gitu. Ini kenapa sih kok blur jadi next aja gitu. Orang malah melewatin foto-foto kita. Jadi fokus itu mesti diperhatikan. Yang kedua, setelah fokus itu komposisi. Nah, komposisi ini sebelum kita memutuskan tata letak dan ornamen yang kita pakai di foto kita, mungkin yang kita harus tahu banget tuh kontennya, isinya. Yang kedua, bagaimana nge-framing objeknya. Dan yang ketiga, background. Nah, kontennya itu kita harus eh, eh, harus cepat ditangkap sama orang. Ini fotonya tentang apa sih? Tentang makanan kah? Atau tentang em, eh, tentang piringnya kah? Atau tentang gelasnya? Orang harus tahu dulu kita mau menampilkan apa. Misalnya contoh di foto yang kiri gitu ya. Nah, sebenarnya yang mau kita tampilkan adalah objek yang di tengah gitu. Tapi karena kita naruh banyak ornamen sini, orang nggak tahu yang mana yang mau kita perlihatkan gitu ya, main objeknya mana sih gitu. Nah, ini harus berapa luas gambar yang harus ditampilkan. Apakah seluas ini atau hanya lebih dekat lagi. Nah, ini yang harus kita putuskan, isi fotonya tuh yang mana sih gitu. Nah, itu hal pertama. Kedua, otomatis harus lebih dekat dengan subjeknya. Jadi kalau kita lihat foto yang sebelah kanan misalnya, kita hanya punya media tuh persegi panjang mungkin seperti ini gitu ya. Nah, minimal di foto yang gampang cepat ditangkap itu adalah 2/3 dari bidang ini harus tentang objeknya gitu. Nah, kalau misalnya fotonya seperti di gambar yang kanan ini, kita nggak tahu sebenarnya fokusnya itu apakah ke fashionnya atau ke sepatunya atau ke tasnya atau memang seluruhannya gitu. Karena di sini hanya 1/4 dari bidang gambar ini. Nah, orang jadi kurang mengerti. Makanya isi itu penting sebelum kita tampilkan ke orang, kita harus tahu dulu apa sih yang penting di foto kita. Terus foto harus menjelaskan. Tadi saya singgung foto ini apakah ini tentang makanan kah atau ini tentang table setting atau pengaturan meja gitu ya. Nah, ini orang jadi ada ambigu di situ. Nah, yang paling penting kita harus bisa memprevisualisasi gitu. Kita otomatis zaman digital ini ya kita sering lihat gambar di Instagram, sering kita lihat di internet segala macam. Kita udah punya satu gambaran secara nggak langsung, wah kalau foto makanan bagusnya pakai gini 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 gitu. Nah, otomatis isinya itu kita udah punya satu image bank di otak kita kalau foto makanan itu bagusnya kayak gini loh gitu. Nah, visualisasi ini yang suka yang saya selalu tekankan kita punya referensi kalau foto makanan yang bagus tuh kayak apa sih gitu. Nah, itu tentang isi. Tentang framing. Frame itu bagian yang terisolasi dari ruang yang berskala besar. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya lihat foto yang ke kiri ini, kalau memang ternyata kita punya bisnis fashion gitu ya, jadi nggak usah khawatir ada tangan orang, mungkin ada tiang buat ngikatnya, karena yang kita frame tuh hanya sebagian kecil gitu. Jadi di dalam pemotretan itu semua itu nggak nyata. Kalau misalnya teman-teman sempat melihat pemotretan seorang fotografer ya, itu pasti studionya berantakan, penuh kawat lah segala macam dalam satu pemotretan karena dia sudah tahu akan di frame sebesar apa sih foto yang tampilkan gitu. Atau contoh foto sebelah kanan gitu ya, ternyata foto yang diambil hanya segini. Padahal nanti pada kenyataannya di belakang-belakang ini ada kertas, ada reflektor lah segala macam gitu ya untuk membantu cahaya gitu. Tapi nggak masalah berantakan di luar. Yang penting frame-nya itu yang masuk ke frame itu rapi atau tidak terlihat di dalam komposisi yang kita inginkan. Nah, itu saran saya
nggak usah meja fotonya itu rapi-rapi, berantakan aja. Yang penting fotonya tuh terlihat terang, terlihat menarik gitu ya, di dalam sebuah frame yang kecil tadi gitu. Nah ini saran saya dalam memframing. Nah, hati-hati dalam cropping itu bisa memperkuat gambar, tapi juga bisa mengganggu gitu ya. Nah, ada misalnya kayak foto fashion gitu ya, baju, tapi mukanya ketutup gitu ya. Nah, untuk sebagian besar orang ngelihat muka kepotong itu nggak nyaman. Jadi itu juga hati-hati dalam cropping dan harus memutuskan cepat vertikal atau horizontal. Nah, ini biasanya juga kita kadang-kadang akhirnya fotonya vertikal juga, horizontal juga. Itu yang membuat kita nggak fokus dalam menata produk yang kita akan foto gitu ya. Jadi udah kita pikirkan dalam pemotretan tuh mau vertikal atau horizontal sih dalam framing. Nah, yang terakhir itu background. Background itu bagian dari gambar, tapi mudah kita lupain gitu karena kita terlalu fokus ke objeknya aja gitu ya. Nah, gunakan latar belakang atau background itu saat jika ada kontribusinya dalam foto. Misalnya kita lihat foto yang kiri gitu ya. Yang kiri itu udah kelihatan natural, alami. Tapi kalau ternyata belakangnya itu tembok graffiti atau belakangnya itu lebih ke ke besi yang maskulin gitu ya, tentunya nggak nyambung. Dia tidak ada kontribusinya ke objek yang kita foto. Tapi kalau foto ini ada natural gitu ya, nature gitu ya, hijau, pohon. Nah ini kita akan kebawa suasananya dengan produk yang akan kita jual gitu, kita tampilkan. Nah ini contoh background itu juga ternyata penting gitu di fotonya. Jadi hati-hati barangnya udah bagus, tapi background-nya itu mengganggu, orang jadi ngelihatnya kok akan berbeda, tidak alami gitu ya di dalam pemotretan yang kita lakukan. Oke, nah untuk memahami fotografi itu mungkin beberapa tuh agak bingung gitu ya. Ada foto yang blur aja, wah dijual mahal gitu ya. Di galeri-galeri foto foto apaan sih kok kayak gini aja. Nah, itu harus kita kita membuat damai dulu sama fotografi. Kalau tipe itu apa yang kita sebut dengan foto yang fine art atau seni murni. Tapi juga di fotografi keuntungannya ada yang commercial art atau seni komersial. Dan hal ini juga bisa kita ambil contoh, misalnya kita foto lipstick gitu ya dalam satu produk gitu. Kalau fine art dia punya satu misi tertentu, bukan nggak harus cantik, nggak harus ideal. Tapi kalau commercial art itu dia harus perfect gitu, selayaknya gimana lipstick itu warnanya itu seperti apa, skin tone model yang dipilih juga harus mendukung warnanya dan lain-lain gitu. Nah, contoh juga fine art di fotografi yang fashion atau teman-teman yang jual menawarkan busana gitu ya. Nah, kalau fashion fotografi yang fine art, dia nggak begitu detail atau peduli dengan fashionnya, tapi dia punya satu satu misi gitu ya, si fotografer ini untuk mengangkat fashionnya. Tapi kalau fashion fotografi yang komersial, itu dipikirkan semua, dari make up-nya, dari hairstyle-nya, sampai lighting-nya, itu sangat detail. Nah, inilah yang harus kita perhatikan dalam menilai fotografi gitu. Jangan sampai kita salah dalam memahamin kalau fotografi yang kita butuhkan itu sebenarnya mana sih gitu. Nah, di commercial art itu kadang-kadang bisa interrelated gitu, bisa bersinggungan. Ada foto yang komersial dipajang di galeri, tapi juga ada yang fine art itu dipakai untuk brand tertentu gitu. Nah, ini keuntungan fotografi itu seperti itu gitu. Nah, kesimpulannya kalau fotografi komersial itu adalah fotografi yang diasosiasikan dengan karya foto untuk keperluan komersial tertentu. Nah, ini mungkin fotografi komersial inilah yang cocok temanya di hari ini ya, yang memang kita tujuannya untuk sebuah komersial dalam sebuah produk gitu ya.
Nah, arti komersial, fotografi komersial juga merupakan kolaborasi karya, klien, dan tim. Jadi nggak sepenuhnya tentang fotografernya gitu. Jadi ada pakem-pakem dari klien atau tim kita dalam menghasilkan karya. Dan juga pengertian dari fotografi komersial tuh yang memiliki nilai atau value ekonomi gitu ya. Jadi memang kita mengharapkan foto yang kita tampilkan itu akan mendatangkan nilai ekonomi gitu ya. Nah, ini yang cocok di dalam fotografi produk. Nah, sebelum kita masuk ke fotografi produk, itu ada keilmuan di fotografi namanya still life. Still life itu juga sebuah karya seni yang menggambarkan sebagian besar materi pembelajaran benda mati. Jadi kalau fotografer, food photographer, atau product photographer, atau advertising photographer, dia pasti belajar tentang still life ini dulu. Bagaimana cara pengaturan sebuah objek pada uh, pada pengaturan yang sengaja dibuat. Jadi di setting gitu. Tidak misalnya foto bunga di alam. Nah, kalau foto bunga di alam itu bukan still life namanya, tapi mungkin nature photography. Tapi kalau foto bunga di dalam vas bunga, kita foto di sebelah jendela, nah itu still life photography. Jadi pengaturan itu memang sengaja kita buat. Nah, ini menjadi pakem seorang fotografer yang memang mau terjun ke produk fotografi, ke food fotografi yang berhubungan dengan benda gitu ya. Bendanya itu bisa benda alam seperti bunga, tanaman, batu dan kerang gitu, atau benda yang memang buatan manusia kayak gelas, makanan, buku dan lain-lainnya. Nah, hal ini yang memang menjadi sebuah keilmuan. Tadi udah kita singgung dari awal kalau fotografi itu kakaknya itu adalah seni lukis gitu ya. Jadi pemahaman tentang indah, pemahaman tentang kerupaan di fotografi itu sama seperti di seni lukis gitu. Nah, ini contoh still life foto bambu gitu ya. Foto bambu nggak di alam tapi mungkin dibuat di studio gitu ya. Dia menampilkan bentuk-bentuk komposisi yang beda gitu. Dan karena istilah still life itu benda mati, banyak fotografer yang menyeleneh gitu. Oh, kalau gitu saya cari benda-benda yang mirip manusia deh. Itu kan still life gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin fotografi yang ke arah fine art, karena still life itu fine art, ya banyak kayak isu-isu yang diangkat gitu, isu estetiknya, isu bendanya gitu. Nah, still life itu juga bukan hanya benda-benda yang kita tahu, tapi benda-benda yang modern kayak lipstick, kayak mungkin benda-benda yang lain itu bisa menjadi objek still life di dalam fotografi. Nah, kalau di still life semuanya itu tentang komposisi. Komposisi harus bagus, brandnya nggak boleh kelihatan. Kalau kita foto kaleng, nggak boleh kelihatan itu kalengnya minuman Coca-Cola atau apa, harus tertutup gitu. Terus harus memiliki emotional response, ada feeling emosinya di situ. Wah, keren ya, wah aneh banget sih, ini apa? Jadi ada respon emosi dari yang lihat gitu. Nah, kalau produk ini beda lagi. Produk itu semuanya tentang produknya, detail tulisan di labelnya, di tutupnya itu harus terbaca sama orang. Semuanya tentang produk. Brandnya harus kelihatan di gambar. Fotonya harus full emotional response, harus terlihat ada kalau memang foto makanan kelihatan, jadi lapar ya gitu. Atau kita foto sabun cair, terus kelihatan kita taruh bunga, wanginya nih ternyata bunga mawar gitu. Jadi ada responnya ke situ gitu di foto produk ini. Dan foto produk itu bisa ilustratif atau straightforward. Nah, ilustratif ini yang mungkin seperti iklan yang kita lihat gitu. Kalau straightforward ini seperti foto produk yang kalau kita lihat di e-commerce kayak Tokopedia atau kayak Shopee gitu ya, yang cuma background putih gitu. Oh, ini produk misalnya baju atau jam tangan gitu, hanya di background putih aja udah gitu. Itu yang disebut dengan straightforward, kayak katalog lah gitu. Jelek nggak? Nggak jelek juga sih, karena sebagian dari orang pengen tahu produknya tuh terlihat dengan jelas, tapi nggak menjual. Nah, yang menjual justru yang ilustratif ini, yang pengen ngangkat emosi orangnya inilah, yang biasanya kalau buat iklan itu di sebuah produk itu selalu
pendekatannya ke ilustratif gitu ya. Nah, ini saran saya buat teman-teman yang mau foto produk ya, itu karena produk fotografi itu adalah commercial art atau seni komersial, ada metode yang harus kita laluin. Mau nggak mau harus seperti itu. Nggak bisa langsung taruh pakai background ini, pakai props-nya ini, udah jadi enggak gitu. Kita ada caranya, ada metodenya yang biasanya disebut adalah praproduksi, produksi dan pasca produksi. Nah, praproduksi itu dibagi menjadi briefing stage, biasanya itu kita ngumpul gitu ya, kita nyari ide, brainstorming, terus creation stage itu sesuai dengan apa yang kita hasilkan ketika brainstorming, production stage itu atau produksi itu eksekusinya. Nah, di sini yang kita putuskan mau lighting kayak apa, mau angle kayak apa, ini di production stage. Nah, post production stage ini mau nggak mau kalau di fotografi ada pengolahan fotonya gitu. Kita nggak bisa udah foto udah selesai. Kita harus olah fotonya agar lebih menarik buat yang lihat gitu. Nah, juga kalau di dalam commercial art itu kita tuh disarankan tuh ada timnya gitu ya untuk memudahkan kita foto. Mungkin bisa ajak temennya atau kakak atau adik untuk bantuin entah itu megang reflektor, entah itu kalau bagi teman-teman yang UMKM-nya fashion, ada foto fashion-nya ngurusin hairstyle-nya, ngurusin makanannya, ya kan. Kalau komersial art tuh begitu, kita kolaborasi gitu untuk menjadi satu tujuan. Nah, jarang foto iklan, foto komersial tuh one man show atau sendiri gitu ya, karena ini akan kerepotan dan hasilnya nggak maksimal. Makanya disarankan ada timnya buat motret produk tersebut gitu ya, untuk kita lebih ini lagi, lebih mengangkat kualitas produk yang kita foto gitu. Nah, di dalam pre-production tadi atau praproduksi ya, buat teman-teman disarankan kalau mau foto produk itu kita harus tahu produk positioning-nya gitu ya, posisi produk di pasarnya. Karena setiap produk itu memiliki posisi masing-masing di pasar. Pelajari tentang posisi produk pilihan Anda dengan mempelajari dari iklan. Nah, yang simple tuh itu, kita pelajarin produk yang mau kita foto. Kalau foto brand kita, misalnya kita punya foto punya apa ya, produk lilin misalnya ya. Nah, kita pelajarin produk kita sendiri gitu dengan kompetitor kita tuh kayak apa sih gitu. Website di kompetitor kita ini buat marketnya kemana sih gitu ya. Karena hal ini sangat penting untuk foto kita. Contoh, kita nggak pernah lihat foto iklan deh, iklan di TV ya, Indomie atau Supermie itu ya, dia memakai mangkok kristal atau lampu kristal background-nya, atau apa, gelas kristal. Karena memang positioning produknya dia tuh nggak ke arah menengah ke atas, dia menengah ke bawah, selalu yang sangat friendly, yang kita tahu gitu ya, yang kita familiar dengan kejadian yang ada di sekitar kita. Jadi nggak yang eksklusif gitu, nggak mungkin. Karena mereka udah memposition produknya seperti itu. Nah, sangat menguntungkan buat teman-teman bagi yang pengen menampilkan foto produk brand orang gitu ya, mempelajari dulu nih. Kenyataannya kalau kita foto iklan di agency, itu ada bagiannya sendiri. Dia bikin questionnaire, dia bikin FGD gitu ya, forum discussion group gitu ya, tentang produknya. Tapi kalau kita cari yang simple aja, lihat aja di iklan yang mereka udah buat, atau tanya orang yang biasanya udah make gitu ya, ini produknya gimana sih, buat cewek, buat cowok sih gitu. Nah, ini sangat mempengaruhi foto kita nantinya gitu. Nah, contoh kecil hasil dari product positioning, ternyata produk EME ini dibacanya EME ya kalau nggak salah ya. Ini saya kurang paham soal fashion ya. Nah, itu yang paling eksklusif terbukti karena kalau kita di Jakarta, butik EME ini nggak ada di mana-mana, hanya ada di mall tertentu. Tapi kalau kita lihat produk Guess, itu mau di ITC ya, mau yang di mall apa yang kecil pasti ada produk Guess gitu. Jadi memang mereka memposisikan produknya seperti itu.
gitu. Jadi sama kayak foto yang akan kita foto, kita memposisikan produk kita apa nih gitu. Saingan kita siapa, kompetitor kita siapa. Jadi pas kita eksekusi mau foto, kita udah tahu, oh kalau memang produk kita itu untuk misalnya menengah ke bawah, oh wanita, wanita yang udah kerja, terus umurnya sekian sekian sekian, kita bisa paham demografi dari pembelinya nanti gitu ya. Nah ini ada contoh produk positioning statement yang yang bisa saya share gitu ya. Kita minimal tahu dulu tentang produknya itu apa sih, kategorinya itu misalnya sabun cair body shop misalnya gitu ya. Nah, body shop itu ada macam-macam wanginya dan kompetitornya siapa? Mungkin Body Works gitu ya. Jadi kita tahu siapa kategori target customer-nya siapa, harganya lebih mahal, lebih murah. Terus alasannya memang ini produk kita lebih bagus dibandingkan yang lain tuh apa. Jadi minimal kita punya pengetahuan di dalam produk yang kita foto tuh untuk menempatkan fotonya itu lebih lebih sesuai dengan target marketnya gitu. Nah kemudian kalau kita analisa, mulai deh kita punya satu konsep. Oh ternyata ini buat produknya alami, natural, nggak pakai bahan pengawet. Oh berarti nanti fotonya ada suasana hijau, ada suasana daun, bunga gitu. Jadi kita bisa tahu props yang dipakai gitu ya, alat-alat bantu yang dipakai. Oh background-nya karena ini kecantikan mungkin nggak boleh yang hitam, yang gelap, harus yang cerah, putih misalnya, atau mungkin warnanya pink karena ini buat wanita. Nah hal-hal itu dengan kita menggambar coret-coret aja, nggak usah jago gambar, tapi kita minimal tahu gitu. Oh produknya tuh nanti di depan, di tengah, belakangnya nanti background-nya apa. Jadi kita punya previsualisasi tadi itu. Kita punya bayangan, oh bagusnya seperti ini. Jadi nggak salah sasaran kita nanti fotonya. Walaupun at the end, pada akhirannya kita fotonya nggak mirip storyboard, tapi minimal kita bisa mengetahui secara global produk yang kita foto tuh elemen apa yang mesti kita tampilkan untuk membantu foto kita. Nah, ketika udah kita gambar, baru kita searching di internet, lihat di Google Image tentang produk-produk yang sejenis yang kita mau foto, yang mereka udah lakukan tuh apa. Ini gunanya bukannya mengcopy, tapi menambah inspirasi kita. Oh ternyata bagus juga ya kalau lidah buayanya dipotong. Yang tadinya kita mikir, oh karena ini lidah buaya, mungkin ya panjang aja udah gitu kan ya. Ternyata karena kita rajin melihat referensi di internet, oh ada ide juga nih lidah buayanya dipotong misalnya, diatur sedemikian rupa jadi kelihatannya bersih segala macam. Nah ini gunanya referensi buat kita tuh menambah wawasan kira-kira produknya itu yang sejenis maupun kompetitor tuh udah melakukan apa, nah kita bisa melakukan yang lebih baik gitu. Nah ini gunanya referensi gitu. Nah, kalau itu udah kita kumpulkan, baru kita masuk ke tahap berikutnya adalah production, gitu ya, di mana kita mengeksekusi. Nah, di sini sangat disarankan kita punya meja kerja kita, gitu. Untuk memotret itu kita udah siapkan, kameranya kita udah disiapkan, dan lighting kita pakai tuh seperti apa, gitu. Nah, di dalam pemilihan produk ini juga agak sedikit dipikirkan karena di dalam fotografi jenis produk itu ada 3 yang disebut dengan opaque product, itu yang tidak tembus pandang kayak komputer, handphone gitu ya, tidak tembus pandang. Yang translucent, translucent itu kayak botol merah, kuning, biru di belakang ini tembus pandang tapi tidak begitu transparan. Nah, yang transparan mungkin yang kayak gelas gitu. Nah, dengan kita tahu produknya itu jenisnya apa, ini pencahayaannya memang harus berbeda gitu. Kalau translucent sama transparan itu disarankan cahayanya itu kuat di belakang. Nah, buat teman-teman pelaku UMKM bagi yang punya mungkin teh ya, kalau kopi kan dia opaque ya, tidak tembus pandang. Mungkin kalau teh gitu ya kayak mungkin jus yang bisa kayak translucent seperti ini disarankan cahaya itu di belakang supaya kelihatan bentuk ininya
kontainernya, botol atau apapun, dan juga kelihatan warna liquid di dalamnya gitu. Nah, ini saran saya kalau memang produk yang mau difoto itu yang translucent atau transparan. Kalau opaque itu disarankan cahaya itu banyak dari samping. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi sebuah pemikiran ke depannya kalau memang mau menampilkan produk yang translucent itu cahaya di belakang tuh lebih lebih banyak harusnya gitu. Nah, berikutnya itu komposisi. Nah, udah table setup-nya udah jelas, produknya udah tahu. Nah, kita sekarang mengkomposisikan apakah angle yang mana yang tepat sesuai dengan produk kita. Nggak usah khawatir soal keterbatasan handphone kita gitu ya. Kalau memang handphone kita nggak bisa zoom, ya kita majuin aja. Apakah bagusan close up atau medium atau dari atas kah, dari depan kah, produk kita tuh seperti apa dalam komposisi ini di yang baiknya gitu ya. Nah, juga formatnya apakah bagusan vertikal atau horizontal. Nah, ini yang harus kita awal dalam foto produk tuh yang tepat itu seperti apa. Kalau udah kita foto sesuai dengan storyboard tadi, baru kita bisa bermain gitu ya, bermain komposisi sampai kita melihat um, angle yang tepat atau mungkin juga pecahan yang tepat pada saat kita foto. Nah, ini komposisi saya sarankan dibuat bervariasi gitu ya, karena kita nggak tahu nanti kalau udah kita transfer ke komputer kah baru kelihatan gitu. Jadi dibuat alternatif ini komposisi sangat disarankan gitu. Nah, selalu taruh handphone itu di tripod. Ini tadi saya singgung gitu ya. Lebih gampang kita mengatur objeknya atau ornamen pendukung fotonya dibandingin kita ngatur angle-nya. Percaya sama saya. Karena kadang-kadang kalau kita handheld, kita pegang handphone kita, oh ini kayaknya kedekatan, oh ini agak kejauhan gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai tripod, kita udah tahu nih angle-nya seperti ini, baru nanti um, elemen pendukungnya kita deketin atau kita jauhin itu lebih gampang gitu ya. Jadi sangat menguntungkan buat kita kalau foto menggunakan handphone itu dengan tripod gitu. Jangankan pakai handphone kamera yang profesional pun harus pakai tripod gitu. Karena ini sangat memudahkan kita sebagai fotografer untuk menata meja kerja kita sesuai dengan kita inginkan gitu. Nah, kalau pakai tangan itu kadang-kadang kita juga lupa apakah bagusan di zoom, apakah bagusan di zoom out gitu ya, dideketin, dijauhin. Nah, ini yang akhirnya komposisinya jadi ngaco gitu. Nah, sangat disarankan memakai tripod sekali lagi. Nah, ini ada satu simple setup ini ya produk gitu ya. Kalau foto produk yang kita bisa lakukan di rumah gitu ya. Kita buat meja kerja untuk pemotretan produk. Lokasi itu disarankan di sebelah jendela atau pintu yang terdapat cahaya matahari masuk ke ruangan. Kenapa demikian? Karena tadi kita singgung tentang lighting, tentang cahaya, kita udah mengontrol nih cahayanya tuh direction of lighting tuh menjadi side lighting gitu. Tapi kalau kita fotonya di luar, oh cahaya di kemana-mana kan, ada yang dari atas, ada yang dari kiri. Tapi kalau kita melakukan um, um, pemotretan di dalam ruangan seperti ini, kita udah mengatur cahayanya itu hanya dari samping gitu. Nah, gunakan meja atau kotak atau kardus atau apapun gitu ya sebagai base-nya, landasan di bawah ini untuk pemotretan agar cahaya dari jendela atau pintu dapat mengenai objeknya. Jadi mejanya itu dari ujung dekat jendela sampai ke ujung jauh dari jendela itu harusnya cahaya matahari itu kena gitu karena objeknya nanti akan taruh di tengah seperti ini gitu. Nah itu setup yang mudah di dalam pemotretan produk yang kita bisa lakukan nih di rumah gitu ya. Nah background ini sesuai dengan konsep kita, bisa material apapun, bisa besar, lebarnya, warnanya itu disesuaikan dengan konsep yang kita lakukan gitu ya. Di mana nanti meja kerja itu juga harus mensupport apa yang konsep yang kita inginkan gitu. Nah, background pemotretan dengan cahaya samping dari jendela. Jadi taruh background itu memang di samping. Cahayanya kita motretnya dari ujung sini, jadi cahaya itu dari samping. Itu yang saya sarankan kalau
teman-teman mau foto produk, table setup di rumah gitu ya, disarankan settingannya seperti ini karena cahayanya itu cahaya dari samping dan diffuse, soft gitu ya, halus. Jadi nggak hard light tapi soft light dia. Nah ini sangat disarankan settingnya seperti ini gitu. Nah properti buat produknya yang baru kita pikirin gitu ya. Nah ini contoh yang tadi saya singgung, orang tuh kalau di foto produk, kita harus, orang itu harus cepat nangkap, ini produk apa sih, gitu ya. Nah, kalau misalnya, kita lihat foto yang sebelah kiri gitu ya, orang pasti ngelihat, "Oh ini produk mandi." Dia nggak ngelihat mereknya dulu, "Oh ini produk mandi." Kenapa? Karena ada busa-busanya. "Oh ini wanginya kayak orchid nih," anggrek gitu ya. Tapi juga ada kayak stroberinya juga, gitu. Orang nggak bakalan baca ini dulu, tapi orang membaca tanda-tanda yang kita hadirkan gitu ya. Nah, kalau misalnya ini kita ilangin, yang stroberinya, busanya ilangin, terus, background bunga yang kita ilangin, kita ganti misalnya sepeda motor gitu di belakangnya ya. Nah, orang pasti nangkapnya, oh ini oli oli motor, ya kan. Karena, sifat manusia melihat gambar tuh itu, dia mengasosiasikan elemen-elemen yang hadir di foto kita gitu. Makanya kalau foto produk tuh agak sedikit kreatif kitanya gitu. Nah, contoh yang kanan juga gitu ya. Orang belum lihat ini makanan, produknya apa, mereknya apa, dia udah mengasumsi, oh ini produk makanan, oh kayaknya pedes nih, soalnya ada cabenya. Tapi kayaknya ada rasa bawang-bawangnya, oh ini kayak buat ini deh, buat potato chip deh kayaknya gitu. Nah, baru dia yang lihat, oh ini judul mereknya lah Victoria bla 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 segala macam gitu. Nah, inilah yang tadi saya singgung, properti itu harus kita pikirkan, pilih, proper background, background yang tepat. Kalau contoh yang ini, background-nya itu, clean, putih gitu ya, terus ada bunga sebagai background, background yang kanan, foto yang kanan juga begitu, kita kasih background-nya potato chip dan kayak, base-nya itu kayak, talenan buat motong gitu ya, orang bakalan mengasosiasikan, "Oh ini produk makanan," gitu. Terus proper base, base itu landasan seperti ini gitu ya, yang bawah yang talenan ini. "Oh ini mirip kayak di kamar mandi nih, oh ini mirip di dapur nih." Jadi orang langsung cepet tanggap produk yang kita mau foto gitu. Berikutnya foreground, foreground tuh sisi depan gitu ya. Nah, foreground ini juga, mempengaruhi konsep dari yang kita foto, supaya orang cepat nangkap gitu. Nah, hal ini yang menjadi, poin penting buat teman-teman nanti foto produk fotografi, kita meminjam tanda, sebuah objek gitu ya, untuk mengasosiasikan, produk yang kita foto, gitu. Nah, ini contoh, background-nya misalnya background kita pakai anyaman seperti ini, kita mau foto cangkir gitu ya. Nah, otomatis karena kita, sisinya sebelah kanan, yang kiri gelap gitu. Nah, ini yang harus kita, lakukan adalah membuat reflektor foto, dan foto objek dengan reflektor. Jadi reflektornya itu kita harus punya satu objek gitu ya, satu reflektor untuk menerangin sisi kirinya. Ini penting gitu, karena kalau nggak tadi kita lihat nggak detail, handle-nya itu jadi gelap gitu ya, bagian sini jadi gelap. Nah ini yang harus kita antisipasi. Tapi bentuknya karena dia cahaya dari kanan, bentuknya terlihat jelas dia, gitu Bapak, bentuk dari ya, mohon maaf memotong Pak Pongki, kira-kira iya. untuk durasi sekitar 3 menit lagi Oh, atau iya iya, baik baik. baik, Oke terima oke. kasih banyak Ya. Bapak. Ini ya, makasih makasih. Ya, ini contoh reflektor gitu ya. Reflektor ada yang putih, ada yang silver, ada yang gold. Buat teman-teman yang memang mungkin jual perhiasan, pakai reflektor yang gold, yang emas itu sangat membantu. Kualitasnya akan lebih angkat lagi gitu ya. Nah, ini setelah pakai reflektor, kita lihat kelihatan lebih detail objeknya. Jadi reflektor itu harus untuk kita pakai dengan ini dengan foto produk ini. Gitu. Nah, ini bedanya tadi gelap tiba-tiba ada gitu ya. Ini sangat penting buat foto produk gitu. Cropping juga seperti itu harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, kita yang terakhir adalah tahap post production. Nah, di sini pengolahannya tidak usah pakai software yang canggih-canggih kayak Photoshop, kita pakai
software handphone pun kayak Canva atau apa gitu yang kita punya di handphone kita itu bisa kita lakukan gitu ya. Di mana dalam tahap post production ini kita mengedit fotonya atau kita bisa mengcropping buat jadi iklannya atau kita mau di print atau mau di publish di mana. Nah, ini harus kita lewatin tahap ini gitu ya. Nah, ini yang terakhir input buat teman-teman dalam pengolahan di pengeditan gitu ya, kita harus perhatikan fotonya itu untuk mengenhance reality, memperkuat realitasnya. Kalau sunset kita bikin kuning gitu ya, matahari terbenam kuning, atau kita going beyond reality. Going beyond reality itu kayak foto itu kayak ilustrasi kayak ngayal gitu ya. Nah, ini harus kita perhatikan. Kita harus mengerti tools sama menunya di software yang kita pakai, entah itu apapun, Canva atau Lightroom atau Photoshop, kita harus mengerti tools sama menunya, dan kita harus mengatur kualitas warnanya juga. Kalau mau di print, kita harus bisa mengkalibrasi kualitas printnya gitu. Nah, ini mungkin input saya buat teman-teman UMKM dalam menghasilkan satu foto produk, itu memang harus ada metodenya dan harus step itu harus dilewatin. Enggak hanya teknis foto melulu, kamera melulu, atau lightingnya melulu, tapi juga proses kreatifnya itu harus dipikirkan. Baru kita memikirkan tekniknya dalam fotografinya gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya share, Mbak Regia. Terima kasih. Saya mohon maaf sebelumnya. Semoga berguna. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Pongki. Ini sahabat Risalah sekalian sudah mendengar ya tadi pemaparannya ini sangat insightful, terus juga knowledge-nya ini benar-benar bermanfaat sekali. Ini tapi sebelum kita masuk ke sesi Q&A, boleh ya sahabat Risalah menghidupkan videonya atau kameranya karena kita akan foto bersama dulu sebelum masuk ke sesi question and answer atau sesi jawab dan pertanyaan dan jawab ya. Oke, mungkin teman-teman panitia juga boleh standby karena setelah ini kita akan foto bersama terlebih dahulu untuk ambil gambar, di screenshot. Oke, sudah menyala kameranya. Ayo buat sahabat salah boleh dinyalakan kameranya. Kami tunggu sekitar nih masih banyak nih yang belum on cam. Boleh ya on cam dulu sebentar kita foto bersama. Baik, oke. Ini sudah ada beberapa yang ini. Yuk, yang lain boleh? Masih kami tunggu. Oke. Oke, baik. Gimana? Teman-teman dia boleh langsung ambil aja nih. Oke. Ya. Yuk, sambil menunggu yang lain boleh langsung aja ya kita capture. Sambil menunggu ya. Oke, buat teman-teman slide pertama aku hitung 1, 2, dan 3. Oke. Slide kedua. Untuk slide keduanya, mungkin yang belum on cam boleh, masih on cam. Oke. Hitung ya, dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Oke. Baik. Sudah? Oke. Terima kasih untuk sahabat Risala yang sudah bergabung dan kepada narasumber juga Pak Pongki sudah memaparkan materinya sangat komprehensif juga benar-benar lengkap ya dari tips dan trik sampai teknik-tekniknya juga dipaparkan tadi. Ya, langsung aja kita masuk ke sesi Q&A. Kebetulan Pak Pongki ini udah ada beberapa di kolom chat yang bertanya dan kepo terkait materi tadi lebih lanjut. Ini ada yang bertanya di sini dari Ani Hermawati bertanya, untuk foto makanan itu sebaiknya di dalam ruangan atau di luar ruangan ya, Pak? Kira-kira. Oke, ya bagus. Ini sebenarnya tergantung kondisi cuaca kali ya gitu. Tapi anggaplah cuaca cerah gitu ya. Kalau saya prefer settingan yang tadi saya singgung di dalam ruangan, tapi ada cahaya masuk satu arah gitu. Karena kalau di luar ruangan itu pantulan cahaya itu kemana-mana gitu. Nah, bukannya nggak bagus, bahkan ada beberapa kalau
foto di luar ruangan juga diperlukan kalau memang kita pengen rata, semuanya tuh kelihatan rata gitu. Tapi kalau di settingan yang tadi saya paparkan, itu cahaya itu nggak rata, memang sengaja seperti itu agar bentuk dari produknya atau makanan itu lebih kelihatan, teksturnya lebih kelihatan. Tadi kita arah cahaya itu kalau dari depan itu kelihatan keseluruhan, kalau samping itu kelihatan teksturnya. Nah, saya sih merekomendasi kalau foto makanan di dalam ruangan, tapi memang kondisinya cahayanya tuh masuk dalam satu sisi. Baru kita pakai reflektor, atau kita kurung pakai reflektor silver atau putih supaya tekstur dari makanannya kelihatan. Kalau itu sih saran saya sih seperti itu buat Mbak Ani ya. Baik. Alhamdulillah ini sudah terjawab mungkin ya untuk Mbak Ani. Nanti mungkin boleh konfirmasi ya kalau sudah terjawab, atau mungkin ada jawaban pertanyaan tambahan boleh langsung sampaikan kembali lewat kolom chat. Nah, ini ada pertanyaan kedua nih Pak, terkait dengan mungkin teknis foto lagi ya. Ini dari Ria Bukhari, ini bertanya, untuk pencahayaan alami, apakah ada waktu-waktu tertentu Pak untuk mendapatkan pencahayaan yang bagus? Gitu. Oke. Kalau cahaya alami, kalau foto orang gitu ya, portrait atau fashion, itu direkomendasi dari jam 9 sampai jam 11 atau jam 3 sampai jam 5. Jadi memang jam-jam itu kalau foto di luar foto orang itu yang suka dicari gitu. Tapi kalau kita fotonya di dalam ruangan, sebenarnya sih kapan aja sih nggak masalah, asal cahayanya itu cukup menyinari ke dalam gitu. Jadi kalau mau foto di luar itu sangat direkomendasi jam segitu. Ketika kalau kita ngomongin cahaya tentang color balance, color temperatur, di situ pada jam-jam segitu warna matahari cahaya itu udah mau menguning mau ke biru gitu. Nah itu memang suka dipakai untuk foto orang, foto fashion di luar sih seperti itu jam-jam segitu. Mungkin Mbak Ria terjawab ya. Baik, terima kasih Pak Pongki. Ini ada juga yang mau bertanya nih Pak, pengaturan kamera di HP atau ISO. Nah kebetulan aku juga sebagai mahasiswa juga suka lihat nih Pak, kalau di tools HP kamera ada tulisan ISO gitu kan, terus ada koma-komanya gitu Pak. Nah itu gimana? Berapakah yang harus dipakai atau pengaturannya seperti apa kalau untuk di kamera handphone? Oke. Nah, kalau di kamera handphone mungkin sangat canggih ya dibandingin kamera profesional itu yang harus menghitung secara akurat. Kalau handphone itu dia udah otomatis mengkalkulasi dengan sendirinya. Nah, sangat direkomendasi kalau dalam kondisi outdoor gitu ya, kalau kita mau menangkap warna yang lebih cerah, itu direkomendasi pakai ISO yang rendah. Yang dimaksud dengan rendah itu 400 ke bawah gitu, baru warnanya lebih terlihat lebih jelas. Tapi kalau kita fotonya sore hari atau kita pengen menangkap freeze atau membekukan gerakan, itu memang harus pakai ISO tinggi, mau nggak mau gitu. Karena ISO tinggi itu kompensasinya nanti hasilnya itu akan pixelate, akan ada bintik-bintik pixelnya kelihatan dikit gitu. Tapi bukannya salah itu, bukannya jelek, tapi memang itulah kualitas yang dihasilkan memakai ISO tinggi. Karena kita memprioritaskan bekunya gerakan atau kita memprioritaskan cahaya malam itu tetap kelihatan gitu ya. Mau nggak mau ada kompensasi yang harus kita korbankan, kualitas atau momen gitu. Jadi itu yang direkomendasi kalau mau warnanya cerah, ISO rendah. Kalau mau nangkap momen itu ISO tinggi gitu. Gitu loh Mbak Regia. Moga-moga terjawab. Siapa nih Mbak? Siapa dapur? Dari dapur kreasi Cukokom. Oke. Ya. Baik. Mungkin untuk sahabat Risala lain yang ingin bertanya masih boleh bertanya. Ini masih kami buka sesi Q&A-nya sambil kita berlanjut ke pertanyaan yang lain. Ini mengenai produk jamu instan. Jadi kan sebenarnya tadi sempat ada di pemaparan mengenai air gitu ya. Misalnya kayak kita mau foto itu ada ketentuan tersendiri gitu ya Pak. Tapi kalau misalnya ini case-nya tentang produk jamu instan, itu pencahayaannya yang tepat tuh di mana ya kira-kira Pak? Oke. Saya sih bayanginnya kalau jamu instan tetap
ini ya kualitasnya itu tidak tembus pandang gitu ya. Itu beda misalnya kayak teh itu masih kelihatan lah tembusnya gitu. Tapi kalau nggak tahu ya kalau jamu instan itu mungkin sebening teh, mungkin ya cahaya dari belakang sangat direkomendasi. Tapi kalau memang pekat itu dari samping direkomendasi gitu, karena kalau dari samping itu keseluruhan warna atau bahkan gelasnya itu akan lebih terlihat lebih jelas dibandingkan kalau dari depan cahayanya atau bahkan dari belakang gitu. Nah ini kalau saya sih merekomendasi dari samping, sama setupnya seperti yang saya paparkan gitu ya, tinggal dikurung aja pakai reflektor putih atau silver, udah tinggal kita ngatur komposisinya, props yang dipakai gitu. Moga-moga ngebantu ya. Ini dapur kreasi dan laku terus produknya. Oh, Di Mama masih unmute. iya makanya gitu. Mohon maaf, Pak. Ya baik, amin ya rabbal alamin ya, Pak. Semoga semua Amin. UMKM di Ya. sini selalu laris, maksudnya selalu sukses gitu ya walaupun tengah pandemi saat ini. Nah, maka dari itu, ini ada pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Dari Ari Dianing Ratri. Ini bertanya mengenai foto minim props karena Sikon tidak mendukung. Nah, ini teknik style foto apa yang disarankan kalau misalnya suggestion dari Bapak? Oke, kalau minim props itu berarti kan tetap ada props ya. Kecuali no props gitu ya. Kalau minim props itu disarankan yang memang sangat mendukung dari produk yang kita foto. Contoh misalnya tadi sabun atau sampo. Minimal kalau misalnya tidak ada props, itu pakai kain putih atau kertas putih aja plus ditaruh bunga, entah itu bunga mawar atau yang bisa mengasosiasikan wanginya sabun tersebut, itu udah cukup sebenarnya. Sangat simple, sangat minimalis. Kalau foto produk tuh warna putih itu nggak pernah salah lah gitu ya. Apalagi buat produk-produk kecantikan, produk-produk wanita itu biasanya memang disarankan clean gitu. Tapi kalau kayak produk yang jam tangan, yang eksklusif itu direkomendasikan hitam gitu, karena memang udah secara psikologisnya warna hitam tuh kelihatan eksklusif, kelihatan misteri gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang memang jual jam tangan atau perhiasan itu memang warna-warna gelap gitu. Nah, yang minim props ini style yang disarankan itu memang tergantung kitanya sih ya, tergantung referensi yang kita ingin capai gitu. Kebanyakan props pun juga tidak bagus gitu. Yang penting produk yang kita tuh dominannya itu 2/3 dari frame kita foto tuh tentang produk kita. Jangan produk yang kita foto kecil tapi selebihnya elemen-elemen yang nggak kepakai gitu. Nah itu sangat mengganggu buat orang yang melihat. Mungkin itu saran saya, Mbak Ari ya. Baik, terima kasih banyak Pak Pongki. Tadi itu mengenai teknik atau style ya. Tapi sekarang ini dari by.bias mengatakan bertanya gimana caranya foto darkroom. Ini kembali tadi membahas soal darkroom tuh gimana tipsnya ya, Pak? Foto darkroom maksudnya foto di tempat gelap gitu, di ruangan gelap gelap ya. mungkin. Oke, misalnya kita foto kayak event gitu ya. Wah, kita lagi launching atau lagi opening cafe kita atau butik kita gitu ya. Nah, cahayanya itu redup gitu ya. Nah, itu sangat disarankan di HP kita tuh ISO-nya tinggi dan pakai flash. Nah, itu kebanyakan orang merasa flash-nya itu terlalu keras. Nah, beberapa handphone tuh bisa diatur memang flash-nya dikurangin atau flash-nya di standar di fullin gitu ya. Itu biasanya di handphone tuh ada pengaturan. Bagi yang nggak punya, kalau misalnya flash itu memang kerasan, berarti kitanya harus mundur gitu untuk foto misalnya ada tamu-tamu gitu ya. Nah, ini kenapa pakai flash supaya mukanya itu tamu itu jelas gitu kalau di dalam ruangan gelap gitu ya. Lain kalau kita foto interior. Nah, kalau foto interior kita nggak ada orang, nggak ada model, itu nggak apa-apa. Kita pakai nggak usah pakai flash karena nanti yang ketangkap itulah cahaya ambientnya, cahaya lampunya gitu ya. Memang itu yang pengen di capture. Tapi kalau di ruangan gelap itu ada tamu undangan yang mau kita foto, itu sangat disarankan pakai flash. Kalau enggak mukanya gelap, ruangannya yang justru bagus gitu. Nah, itu saran saya sih
kalau buat foto di dalam ruangan gelap gitu. Baik, paham. But Siap, by terima bias, kasih. ya. Pak. Jadi dari tadi ya foto dark room. Baik, sekali lagi kembali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Pongki sudah bergabung, sudah berbagi segala bentuk pengetahuan dan waktunya untuk kami semua di sini. Ya, kami yakini bahwa sebenarnya hari ini pasti bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin ilmunya. Baik, kami ucapkan terima kasih juga kepada sahabat Risalah yang sudah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir dan tetap semangat. Gimana? Topik pembahasan kali ini menarik banget ya. Semoga juga pertemuan kali ini bisa menambah pengetahuan juga, bisa membawa ini menjadi pembelajaran penting bagi kita semua, apalagi bagi sahabat Risalah yang menjadi sekarang ini jadi pahlawan ekonomi negara Indonesia ya, UMKM nih, gitu, bisa memahami lebih dalam lagi terkait bagaimana sebenarnya peranan pengetahuan seputar fotografi, biar supaya kita bisa mendapatkan hasil foto yang bagus dan baik. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Pongki sudah bergabung ya, dan Bapak Ibu peserta kegiatan, rekan-rekan atau sahabat Risalah, ini juga ingatkan kembali sebelum kegiatan berakhir, ini nanti ada door prize untuk peserta berupa pulsa atau saldo e-wallet ya yang beruntung dengan cara mengupload foto kegiatan hari ini dan post di feed IG masing-masing. Ini dengan cara tag atau bisa follow dulu akun @risalahbranding, terus kalian update nih tadi misalnya lagi sesi tanya jawab sama Pak Pongki, terus kalian bisa capture fotonya nanti diupload atau dipublikasikan ke akun Instagram pribadi masing-masing dengan tag @risalahbranding dan gunakan hashtag mini workshop Risalah, milad kedua Risalah, dan hashtag lagi Risalah Branding. Ada 3 ya hashtagnya. Mungkin nanti bisa di-up kembali untuk panitia dibantu kait apa sih informasi mengenai hashtagnya. Baik, ini tadi juga sudah kami lampirkan mengenai daftar hadir. Ya, daftar hadir pada link yang telah kami berikan di kolom chat. Ini kalau misalnya kalian, misalnya sahabat Risalah ingin mendapatkan sertifikat, boleh langsung aja mengisi daftar hadir atau presensi pada link yang telah kami bagi di kolom chat. Oke. Baik. Sambil menunggu juga. Oke. Kembali lagi juga kami informasikan sebelum adanya penutup kegiatan ini, sebenarnya rangkaian mini workshop Risalah ini akan berakhir pada minggu depan nih. Tapi tenang nih guys, jadi kalian minggu depan ini atau sahabat Risalah bisa menyediakan kami kembali lagi menyediakan workshop yang gak kalah menarik seperti hari ini juga. Dan ada spoiler nih, atau misalnya sedikit bentuk gambaran dikit nih buat seri minggu depan itu akan mengangkat tema tentang cerdas kelola keuangan cerdas kelola keuangan bagi para UMKM ya. Jadi mengatur keuangan bagi para UMKM itu nanti seperti apa sih, dan narasumbernya juga dihadiri oleh Pak Ubaidillah selaku managing partner dari Yubico. Oke. Baik, sahabat Risalah sekalian, kami juga sangat menyadari bahwa sebenarnya nih acara ini pasti akan terus belajar dan akan terus kembali menghadirkan yang terbaik untuk sahabat Risalah di sini. Kami selalu berusaha semaksimal mungkin, dan untuk kekurangan yang telah kami lakukan ini kami sangat mohon maaf, dan semoga kedepannya ini bisa juga akan selalu terlaksana lebih baik dan akan terus bersama lebih baik juga. Saya Rega Sulfahmi selaku host Risalah Workshop pamit undur diri dan sampai berjumpa lagi untuk kegiatan workshop berikutnya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua sahabat Risalah. Sampai bertemu di sesi workshop berikutnya.